Baiklah, nama saya Hans Julian Samosir dengan NIM 2004047072. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang life cycle assessment dan serta prinsip dan aplikasinya. Pertama, life cycle assessment adalah metode sistematis yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari produk, proses, atau sistem sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga tahap pembuangan akhir. Tujuan utama dari LCA sendiri adalah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data pada berbagai sektor industri. Kemudian prinsip dasar life cycle assessment atau LCA ini. Yang pertama itu pendekatan holistik. LCA ini mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu produk, termasuk yang pertama itu cradle to grave, yaitu dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Kemudian cradle to gate, dari ekstraksi bahan baku hingga tahap produksi. Kemudian gate to gate, fokus pada proses tertentu dalam siklus hidup. Kemudian kerangka LCA, tahapan utama, goal and scope definition, yaitu menentukan tujuan studi dan batasan sistem yang dianalisis. Kemudian life cycle inventory atau LCI, mengumpulkan data input dan output, yaitu energi, bahan baku, dan emisi. Kemudian life cycle impact assessment atau LCIA, mengevaluasi dampak lingkungan dari data inventaris. Kemudian interpretation, yaitu menganalisis hasil dan memberikan rekomendasi. LCA sendiri diatur oleh standar ISO 14040 14040 dan ISO 14044. Kemudian manfaat dan tantangan LCA. Manfaatnya yang pertama, identifikasi dampak lingkungan, yaitu memahami efek produk, memahami ulangi, memahami efek produk atau proses terhadap lingkungan. Kemudian optimalisasi proses produksi, mengurangi pemborosan bahan dan energi. Kemudian kemudian pengambilan keputusan berbasis data, yaitu membantu dalam memilih material atau teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian peningkatan citra perusahaan, yaitu menentukan komitmen terhadap keberlanjutan. Kemudian kepatuhan regulasi, mendukung yaitu mendukung pemenuhan standar lingkungan global seperti ISO 14040. Kemudian tantangan LCA, yang pertama itu keterbatasan data, yang dimana sulit mendapatkan data lengkap dan akurat. Yang kemudian kedua, kompleks kompleksitas analisis, yaitu membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses dan dampak. Kemudian yang ketiga, biaya dan waktu. Pelaksanaan LCA memerlukan sumber daya yang signifikan. Kemudian yang terakhir, batasan sistem. Penentuan cakupan analisis dapat mempengaruhi hasil akhir. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dengan memaksimalkan manfaat LCA. Kemudian, tahapan pelaksanaan LCA. Yang pertama, definisi tujuan dan ruang lingkup, yaitu menentukan tujuan utama LCA seperti mengurangi dampak lingkungan atau membandingkan alternatif. Kemudian, menetapkan ruang lingkup yang mencakup proses, produk, atau layanan yang akan dianalisis. Kemudian, menentukan batasan sistem dan unit fungsi, contohnya per kilogram produk. Kemudian, inventaris siklus hidup atau LCI. Yang pertama itu mengumpulkan data terkait input, misalnya bahan baku, energi, serta output, yang misalnya itu emisi atau limbah pada setiap tahap siklus hidup produk. Kemudian yang kedua, data mencakup tahapan seperti produksi, transportasi, penggunaan, dan pembuangan.
Penilaian dampak siklus hidup atau LCIA, yaitu menganalisis data inventaris untuk mengidentifikasi dampak lingkungan. Dampak yang dievaluasi antara lain, yang pertama, pemanasan global, kedua, pengasaman lingkungan, dan ketiga, penggunaan sumber daya. Interpretasi hasil itu ada menganalisis hasil LCIA untuk menentukan langkah perbaikan, kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan dampak lingkungan yang ditemukan. Selanjutnya mengevaluasi apakah hasil sudah sesuai dengan tujuan awal analisis. Kemudian manfaat penerapan LCA. Yang pertama itu identifikasi dampak lingkungan. Membantu memahami dan mengidentifikasi tahapan siklus hidup yang memiliki dampak lingkungan terbesar, menjadi dasar untuk perbaikan proses atau produk. Kemudian pengurangan emisi dan limbah, yaitu mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan limbah melalui evaluasi proses produksi. Kemudian mendorong penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan energi pada setiap tahap siklus hidup. Yang kedua, mengurangi biaya produksi melalui efisiensi operasional. D. Dukungan pengambilan keputusan. Memberikan data berbasis fakta untuk mendukung keputusan manajemen dalam desain produk, manufaktur, atau strategi pemasaran. Kemudian yang kedua, membantu dalam memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Meningkatkan citra perusahaan. Yang pertama, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Yang kedua, membantu memenuhi standar sertifikasi dan regulasi lingkungan. Kemudian, meningkatkan daya saing. Produk yang lebih ramah lingkungan dapat meningkatkan preferensi konsumen, serta membuka peluang masuk ke pasar hijau atau keberlanjutan. Tantangan dalam implementasi LCA. Yang pertama itu kompleksitas analisis, yang dimana membutuhkan data yang lebih detail dari setiap tahap siklus hidup produk. Kemudian proses analisis yang rumit dan memakan waktu. Kemudian ketersediaan data. Tidak semua data lingkungan atau proses tersedia secara lengkap. Seringkali perlu melakukan estimasi atau pengumpulan data tambahan. Kemudian biaya dan sumber daya. Implementasi LCA memerlukan investasi awal yang besar untuk perangkat lunak, pelatihan, dan tenaga ahli. Mungkin sulit dilakukan oleh perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas. Terakhir, kesimpulan. Jadi LCA adalah metode yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari bahan baku, proses produksi, penggunaan, hingga pembuangan. LCA membantu kita untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang merupakan kunci dalam mencapai keberlanjutan di berbagai sektor, termasuk industri. Dengan menggunakan LCA, industri dapat lebih menyadari bagaimana proses produksi mereka mempengaruhi lingkungan ini. Dapat mencakup penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, konsumsi air, dan pembuangan limbah. Kesadaran ini penting untuk mendorong perubahan dalam praktik industri menuju lebih ramah lingkungan yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika jika ada yang salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.